Ini luar biasa. Kemudian berbicara tentang silaturahim. Ini juga layak dahulu jangan takata. Deno tidak akan masuk surga. Deno pertama surga ya roto biasa. Maka putuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang senang memutuskan silaturahim. Untuk berbicara tentang silaturahim ini, di sini kan silaturahim itu diakibat apa namanya? Apa yang kita harapkan di sini adalah persaudaraan. Silaturahim persaudaraan. Ini semua kita ini kan sama-sama perantau. Semua yang berkumpul di sini perantau semua. Karena pasti kalau ditanya kita orang apa? Orang Wajo. Di sini kita di Sulawesi Tenggara, perantau semua kita ini. Kita merantau ke sini. Kenapa kita merantau ke sini ini? Karena di sini ini ada harapan. Ya, harapan hidup, ya. Jadi kan katanya itu ada berapa itu? Ada namanya pandangan hidup, baru dipandang sudah hidup. Ada juga yang namanya pegangan hidup, dipegang baru hidup. Ada juga harapan hidup, diharapkan hidup, tidak hidup-hidup. Ada yang sisa-sisa hidup. Apa itu sisa hidup? Ya sisa-sisa, masih ada nafasnya. Oleh karena itu saya kira kita kumpul ini, saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi tadi peluncuran kalendernya itu, saya kira saya dapat juga hadiah sebentar Pak ya. Insya Allah nanti juga saya simpan di rumah saya. Ini kenapa saya sebut tadi, saya katakan semoga menjadi media sarana dakwah, karena kan sebenarnya ini dengan adanya ini suatu motivasi kepada kita semua betapa pentingnya kita bersatu, dan bersatu itu merupakan perintah agama. Ini jangan main-main dengan bersatu, perintah agama. Ada hal yang menarik yang saya tangkap tadi, bahwa KKW ini bukan alat politik, tapi dia murni independen, dan memang seharusnya begitu. Kemerdekaan itu nantinya kan kita sama-sama, tapi tentu kita pada saat memilih adalah tentu cerdas sesuai dengan hati nurani. Itu yang luar biasa, Pak. Karena kebersamaan itu tidak mesti harus apa namanya sama-sama. Ini makanya saya melihat KKW ini adalah organisasi yang di apa namanya tadi itu disampaikan, menurut saya ini sangat layak untuk terus diperjuangkan dan terus dipertahankan, bahkan dikembangkan menjadi sebuah organisasi nanti yang diperhitungkan, bahwa eksistensi orang Wajo di Sulawesi Tenggara ini kelihatan bahwa ternyata Sulawesi Tenggara ini itu wajah-wajah orang Wajo. Dan rata-rata orang Wajo itu kaya. Kedina. Makanya dulu itu kalau kita diskusi gara itu Wajo eda vida sugira ngebolnya na pilih warna ningangnya. Mas kada keadaan ya warna ningamu. Saya ini orang Bone. Artinya saya juga pilih sebenarnya ya, karena sebenarnya begini bahasanya. Uang bukan segala-galanya, tapi ternyata segala-galanya tidak bisa juga tanpa uang. Uang tidak dibawa mati, tapi setengah mati kalau tidak punya uang. Nggak tahu benar kayaknya atau tidak, yang jelasnya begitu saya rasa. Ternyata sama persangka. Iya. Makanya dengan silaturahim
rezeki lancar. Jadi salah satu jaminan silaturahim itu adalah rezeki lancar. Perkara apakah saya jualan atau tidak, silaturahim saja Allah yang berikan itu. Ini kita jangan lupakan bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu itu, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Coba ada satu cerita yang ingin saya sampaikan, kita renungkan bersama. Dulu ada security. Kita tahu lah security ya. Kalau security itu sama dengan satpam. Satpam itu sama dengan security. Security persis dengan satpam. Ini si security ini dia menghayal, jadi rumahnya bos. Kalau saya juga punya rumah begini luar biasa. Tapi kan kalau Allah menghendaki bisa saya punya rumah seperti itu. Menghayal si security. Dari hayal-hayalan yang begitu panjang itu, dia menemukan hadis turul amal itu tanda orang celaka. Ternyata saya celaka juga ini, saya menghayal terus ini. Mending kalau Allah menghendaki, iza arada syai'an, dibaca ayatnya itu, iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau begitu hanya Allah yang bisa mensolusi ini. Saya juga mau punya rumah sama dengan rumah bos tadi. Apa yang terjadi, Bu? Ini security ini lapor sama komandan. Komandan, sebentar malam saya tidak jaga malam kalau bisa. Memangnya kamu kemana? Tidak kemana-mana. Saya hanya mau ibadah, tahajud, hajat. Yalah, nanti disampaikan sama bos. Tanyalah sama bosnya. Dia bilang si Anu, bos, tidak sempat katanya jaga malam sebentar. Di mana ini bos? Kenapa memangnya? Katanya dia mau tahajud, dia mau hajat malam. Oh kalau begitu, tidak apa-apa, kasih ketemu dengan saya. Lanjut, sini. Kenapa kamu merasa tidak punya tidak bersedia untuk jaga malam? Dia bilang begini, bos. Saya juga mau ibadah, mau intens ibadah kepada Allah, karena satu-satunya harapan saya hanya kepada Allah. Kalau gaji-gajiku ini saya tidak bisa berubah, ini begini terus. Harapan saya cuma satu, yaitu Allah. Kata bosnya, nah ini yang saya cari selama ini. Saya cari orang yang jujur seperti kamu, orang yang dekat dengan Allah, orang yang pantas diberi amanah. Memang saya sudah lama mau keluar negeri. Tidak ada yang bisa jaga rumah saya, tidak ada yang bisa jaga aset saya. Kalau begitu, kamu tidak lagi menjaga, bahkan kamu gantikan saya menjadi pemilik perusahaan, menjadi pemilik rumah ini. Perjanjian hitam di atas putih, nanti saya Pak pulang baru saya ambil kembali. Jadi artinya kalau perjanjiannya begitu, kalau tidak pulang gimana? Udah kebayang ini si security ini tadi. Jadi tidak apa-apa kita ini berpikiran yang tinggi-tinggi. Karena rupanya si security ini punya bayangan yang sangat luar biasa. Nanti dia katanya, nanti kalau saya kembali, baru saya ambil kembali rumah saya, semua aset-aset saya. Sekarang kamu punya hak, kamu yang mengatur sepenuhnya, hanya satu, tidak boleh kamu jual. Jadi si security dia malah berdoa terus menerus. Ternyata kabar di dalam perjalanannya bosnya ada pesawat yang jatuh. Berita demi berita, ternyata ada Tommy namanya bos di sini bersama dengan keluarganya. Jadilah rumah itu dan seluruh aset-asetnya si bos ini miliknya sendiri.